Ya, saya mau bersaksi, saudara-saudara, bahwa ketika COVID memuncak pada bulan Juni tahun 2021, maka kami sekeluarga, saya dan istri, eh, ter- terkena COVID itu puncaknya bulan Juni, dan pada waktu itu eh, kami sudah apa ya, sudah pisah kamar, sudah saya pikir nggak mungkin kita bisa kena karena kami sudah sembunyi dari keramaian, kami nggak pernah kemana-mana, bahkan belanja pun kami menyuruh pegawai atau pengerja. Saudara, tapi pengerja yang satu ini nakal, hidupnya nggak karuan, lalu jorok, disuruh pakai masker, kadang-kadang nggak pakai masker. Nah, setiap pagi kami berdoa bersama-sama, yang satu ini nggak pakai masker. Kalau kita tegur baru dia lari cepat ngambil masker. Nah, setelah 1 minggu saya pisah kamar, istri saya menyuruh saya swab, dan saya pergi ke rumah sakit waktu itu untuk swab, saudara. Tapi ketika saya pulang, saya tunjukkan kepada istri, saya ingin tunjukkan bahwa saya sudah positif. Ternyata saya panggil dia, saya ketuk pintu kamarnya, diem aja, nggak ada sautan ya. Lalu saya coba buka sedikit, saya lihat ternyata dia sudah meninggal. Saudara, akhirnya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya menjadi seperti orang yang eh, hilang ingatan begitu ya. Saya diem aja. Lalu 2 jam kemudian tiba-tiba ada ambulan yang datang, dan ambulan itu saya pikir menjemput istri saya, tapi ternyata ambulan itu jemput saya. Saya dibawa ke rumah sakit. Satu-satunya yang bisa terima saya adalah rumah sakit di Pondok Chandra. Cukup jauh, saudara-saudara. Saya dilarang bawa apa-apa. Jadi hanya pakaian yang saya pakai itu pun pakaian rumah, pakaian yang untuk istirahat di rumah. Saya bawa HP, nggak boleh dibawa, dompet nggak boleh dibawa, semuanya suruh ninggal. Dan saudara, akhirnya saya masuk ICU, dan saya mikir bagaimana istri saya. Dia dikubur di mana saya nggak tahu. Lalu saya ingat anak ada di Australia, dan saya ngomong bahwa eh, minta supaya diteleponkan kepada anak. Dokter bilang nggak tahu nomor teleponnya, nggak tahu ini. Jadi selama di rumah sakit saya tidak bisa komunikasi dengan siapapun. Nah, itu yang membuat saya akhirnya terus uh, bersandar sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Saudara, sekalipun saya masuk ICU, saya nggak bisa makan sama sekali. Saya cukup parah ya, sakitnya cukup parah.
saya nggak bisa makan. Semua tangan saya dua-dua diborgol karena diinfus, satu diinfus untuk makan. Jadi nggak bisa gerak sama sekali selama saya kena COVID. Dan saudara-saudara, sehingga akhirnya berat badan saya turun sampai kritis, cukup kritis. Tapi puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. 1 bulan kemudian saya dinyatakan sembuh, disuruh pulang. Di rumah 2 minggu, tiba-tiba pingsan lagi. Dan saya dibawa lagi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya diperiksa, ternyata kehabisan darah. Jadi harus isi darah, dan isi darah itu sebanyak 13 kantong. Jadi darah saya ini lagi sekarang bukan darah saya sendiri, tapi darahnya orang banyak. Karena saking banyaknya darah yang diperlukan untuk masuk dalam diri saya. Dan puji Tuhan masih tetap hidup, walaupun bukan dengan darahnya sendiri. Dan saudara, itu selama 1 bulan saya mengalami isi darah itu ya. Saya mengalami 1 bulan. Dan itu pun nggak bisa makan juga. Makannya lewat infus. Sudah 1 bulan saya dinyatakan sembuh, disuruh pulang. Saya pikir saya sudah senang. Sampai di rumah ternyata ada seorang ibu, seorang pemudi yang ada di rumah. Saya tanya, siapa itu? Jawabannya, dia adalah suster yang dicarikan oleh kakak saya untuk menjaga saya. Dan saya senang dapat suster. Saya pikir saya akan bisa semakin baik. Ternyata dia bukan suster, saudara. Dia adalah pembantu yang nggak tahu apa-apa. Bahkan baca tulisan pun nggak bisa. Maka ketika saya ngasih obat kepada saya, dia tidak melihat aturan berapa pagi obat yang saya minum, siang berapa, sore berapa. Setiap memberikan obat, semua dikasih sama saya, pagi, siang, sore. Dan itu membuat saya jadi akhirnya semakin parah. Lalu makannya juga begitu. Dikasih bubur, saya nggak bisa makan. Terus dikasih air, dikurocok air, terus dipaksa dikasih air. Sampai akhirnya saya kerendam air. Dan itu merusak organ tubuh saya. Sampai akhirnya pada 2 minggu kemudian saya pingsan dan masuk lagi rumah sakit yang sama. Dan dirawat di sana. Ketika hari yang ke-19 saya lalui, maka saya mengalami paru-paru saya menjadi putih sekali, dan hampir sudah nggak bisa dipakai lagi. Itu hari ke-19. Lalu selanjutnya membuat semua organ tubuh yang lain, ginjal menjadi bocor, jantung menjadi bengkak, menjadi ini dan lain sebagainya. Sampai akhirnya hari yang ke-29, dokter datang ke kamar saya dan mengatakan bahwa saya disuruh pulang. Saya senang karena saya disuruh pulang, berarti bebas gitu ya. Dan saudara, tapi dia katakan
Bapak percuma ada di sini. Daripada buang-buang uang di sini lebih baik pulang. Bapak tinggal di rumah dan Bapak boleh makan minum apa saja. Makanan apa saja yang Bapak suka. Silakan makan. Nggak ada larangan. Akhirnya saya katakan terima kasih dok. Saya pulang. Tapi ada sebelum saya menyatakan oke, saya akan pulang. Tahu-tahu dokter itu mengatakan, Bapak kumpulkan seluruh keluarga. Dan kalau sudah ngumpul, Bapak katakan kepada mereka bahwa kalau ada pesan-pesan yang mau disampaikan, silakan sampaikan. Karena waktu Bapak tinggal 2 hari. Kalau nggak besok, lusa, Bapak sudah dipanggil. Jadi Bapak siap, minta maaf kami nggak bisa mengobati Bapak. Segala ilmu sudah kami keluarkan, tapi nggak bisa. Mohon maaf katanya. Saya katakan, ya nggak apa-apa. Puji Tuhan kalau saya dipanggil. Tapi saya tahu Tuhanku hidup. Tuhanku luar biasa. Nggak mungkin dia memanggil saya tanpa dia memberitahukan kepada saya lebih dahulu. Supaya saya bisa siap-siap untuk menghadap Tuhan. Dan saudara, akhirnya saya pulang dalam kondisi lumpuh total. Lumpuh total, sudah nggak bisa apa-apa. Tangan nggak bisa digerak-gerakkan, kaki juga nggak bisa. Lalu pokoknya lumpuh total. Hanya kepala saja yang bisa saya gerakkan. Tolak-tolak ke kanan ke kiri. Tapi puji Tuhan sampai di rumah, saya senang, saya punya perut rasa lapar, pengen makan. Lalu saya suruh masakin bubur kepada suster yang baru, yang baru kami dapatkan. Karena suster yang tadi yang merawat saya, itu saya usir, saya suruh pulang. Jadi saya ganti suster dan dia betul-betul suster. Dia rawat saya dengan ini, obatnya sangat hati-hati memberikannya. Dan puji Tuhan akhirnya pada 2 minggu kemudian tangan kaki saya bisa digerakkan dan saya bisa duduk, bisa turun dari ranjang dan bisa jalan kaki. Akhirnya saya pergi ke dokter untuk kontrol dan dokternya kaget, saudara-saudara. Dia teriak, siapa ini? Betul Pak Stephen atau siapa? Saya katakan, saya betul Stephen. Dia katakan, nggak mungkin, barangkali gambarannya. Lihat ini saya sendiri. Lalu bagaimana bisa? Bagaimana bisa dalam kondisi yang seperti itu Bapak bisa berjalan, bisa ini? Kuasa Tuhan luar biasa. Itu yang membuat saya bisa berjalan. Dan dia teriak, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Kenapa? Apa yang dia tidak bisa lakukan? Gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan melakukannya dan Tuhan memberikannya keberhasilan. Karena itu, saudara, itulah kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, yang tidak habis-habisnya rahmat-Nya, yang selalu baru setiap pagi, dan besar kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati.